والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian tafsir satu hari satu halaman. Kita sudah sampai halaman 92 surah An-Nisa ayat 87 sampai 91 insyaallah taala. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حسرة صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 88 fi'atain. Ini boleh dibaca dengan ya sebagaimana dalam qiraah Abu Ja'far Al-Madani rahimahullahu taala. Kemudian pada ayat 90 hasirat, ini taknya ketika dibaca dengan tak sukun maka boleh idgham kepada shad. Hasiras sudur ya. Tapi boleh juga kita baca dengan tak marbutah, hasiratan sudur. Maka di sini menjadi ikhfa ya. Dan ini bacaan Imam Ya'qub Al-Hadrami menyelisih seluruh qiraah yang lain-lain. Kemudian pada ayat yang terakhir kita baca tadi, yaitu ayat 91, ada sa ketemu sa. Nah, ini bisa dibaca dengan idgham sebagaimana biasanya ya. Haitsu sa, maka boleh dibaca hais saqiftumu. Ini semuanya adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah mengatakan pada surah An-Nisa ayat 87. Allah itu la ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah illa huwa, kecuali Dia Allah Subhanahu wa taala. La yajma'annakum, sungguh betul-betul Allah akan mengumpulkan kalian ila, kepada yaumil qiyamah, hari kiamat. La raiba fihi, tidak ada keraguan padanya.
Waman, dan siapakah asdaqu, yang lebih jujur, minallahi, dari Allah, haditha, akan ucapannya. Jadi ayat ini bersumpah bahwasanya Allah betul-betul akan membangkitkan manusia setelah mati. Kemudian dikumpulkan kepada hari kiamat. Yang hari kiamat itu tidak diragukan terjadinya. Meskipun banyak orang yang ragu, tetapi kejadiannya tidak diragukan. Dan Allah lah orang yang paling jujur ucapannya, sehingga tidak mungkin perkataan ini dari Allah adalah satu kedustaan. Kita ambil beberapa faedah dari ayat ini. Faedah yang pertama, lan yang dimaksud di sini, yang artinya sungguh, ini dalam istilah ilmu bahasa Arab disebut lam muwatti'ah lil qasam. Lam persiapan untuk sumpah. Maka ini berisi sumpah. Meskipun tidak ada kata-kata demi Allah ya, tapi lam di sini sudah mengandung sumpah, sehingga di sini dikatakan oleh para ulama Allah bersumpah betul-betul akan mengumpulkan manusia dibangkitkan setelah kematian mereka. Faedah yang kedua, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan la raiba fihi, tidak ada keraguan padanya. Maksudnya tidak ada keraguan ini adalah tidak diragukan terjadinya. Sebagaimana kematian, tidak diragukan terjadinya kematian. Bedanya kalau kematian itu semua orang yakin kematian akan datang. Sementara kalau kiamat ini yang yakin datang hanyalah orang-orang beriman saja. Adapun orang-orang kafir, mereka tidak yakin datangnya hari kiamat sama sekali. Maka kata-kata la raiba fih ini semakna dengan kata-kata la raiba fih yang ada pada surah Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabu, kitab itu yaitu Al-Qur'an, la raiba fih, tidak ada keraguan padanya. Maksudnya tidak diragukan bahwa Quran ini turunnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi faktanya banyak yang ragu. Banyak yang ragu betul, tetapi sebenarnya tidak diragukan. Demikian juga hari kiamat ini banyak yang ragu, tapi sebenarnya faktanya tidak diragukan kejadiannya. Kemudian pertanyaan ini, siapa yang lebih jujur perkataannya dari Allah? Ini pertanyaan tidak perlu dijawab, karena pertanyaannya sudah jelas. Maka ini bisa disebut sebagai istifham ingkari. Pertanyaan untuk mengingkari orang yang tidak menerima pernyataan seperti ini. Orang yang tidak percaya bahwa Allah itu jujur ucapannya, maka disuruh mendatangkan jawaban lain. Siapa yang lebih jujur ucapannya daripada Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada sama sekali, karena Allah yang paling jujur ucapannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingkari kaum muslimin ketika mereka terpecah menjadi dua kelompok gara-gara sikap orang-orang munafik. Allah mengatakan, "Fama lakum," maka kenapakah kalian fil munafikina, terhadap orang-orang munafik, fi'atain, menjadi dua kelompok. Wallahu, padahal Allah itu arkasahum, membalikkan mereka, bima kasabu, dengan sebab kelakuan mereka atau dengan sebab tingkah mereka. Aturiduna, apakah kalian ingin antahdu, bahwasanya kalian memberikan hidayah kepada man adallallah, orang yang Allah sesatkan. Wa may yudlilillah, dan barang siapa yang Allah sesatkan, falan tajida, maka kamu tidak akan mendapati lahu, baginya, sabila, akan jalan, yaitu jalan untuk menunjukinya. Ayat ini teguran kepada orang-orang muslim ketika mereka berselisih pendapat tentang orang-orang munafik. Maka ini ada kasusnya, kenapa mereka berselisih pendapat. Dan kasusnya sudah disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam kitab sahihnya, bahwasanya ketika kharajan nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar ila Uhud, untuk perang Uhud. Kasusnya pada perang apa? Perang Uhud. Perang Uhud ini terjadinya pada tahun berapa? Tahun 3 Hijriah. Perang Badar sebelumnya tahun 2 Hijriah. Raja'a nasun min ashabi. Ada beberapa orang dari sahabat-sahabat Nabi yang balik, yaitu balik ke Madinah, tidak jadi ikut perang. Mereka adalah orang-orang munafik. Faqalat firqatun, maka sekelompok sahabat Nabi berkomentar, naqtuluhum, kita bunuh saja mereka. Wa qalat firqatun, dan sekelompok umat Islam yang lain mengatakan, la naqtuluhum, kita tidak boleh bunuh mereka karena mereka masih muslim.
Fanazalat, maka turun ayat ini. Fama lakum fil munafiqina fiyadain. Kenapa kalian menjadi dua kelompok seperti itu menyikapi orang-orang munafik? Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaha tangfir rijal." Sesungguhnya kota Madinah itu menafikan orang-orang yang buruk, kama tangfin naru khabathal hadid. Sebagaimana api akan menafikan atau melenyapkan kotoran-kotoran pada besi. Jadi yang diusir dari kota Madinah, yang keluar dari Madinah, ini adalah orang-orang munafik, orang-orang yang jelek. Jadi maksud ayat ini adalah tidak diragukan lagi bahwa munafik itu kafir. Sehingga tidak perlu berselisih pendapat. Sebagian muslim mengatakan munafik itu masih muslim. Sebagian lagi mengatakan munafik itu kafir. Tidak perlu berselisih begitu. Kenapa? Karena wallahu arkasahum bima kasab. Allah pasti membalikkan mereka dengan sebab tingkah mereka. Maksudnya membalikkan kepada kekafiran lagi. Mereka sudah masuk Islam dengan lidah mereka, mengucapkan syahadatain. Tapi akan dibalikkan oleh Allah kepada kekafiran lagi. Kenapa? Bima kasabu, dengan sebab apa yang mereka lakukan. Maksudnya di sini penyelisihan mereka terhadap perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah perintahkan untuk maju ke perang Uhud, mereka malah mundur balik ke kota Madinah. Nah, ini salah satu tingkah mereka yang menyebabkan mereka kembali kafir karena tidak mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jelas ayat ini menunjukkan bahwa orang munafik itu sebenarnya atau hakikatnya adalah kafir. Mereka disebut muslim, itu maksudnya muslim di dunia. Dihukumi dengan hukum seperti seolah-olah dia seorang muslim. Ya kalau kita ketemu ya, mereka salam ya kita jawab waalaikumsalam. Tidak waalaikum seperti kalau kita menjawab salamnya orang ahli kitab. Kemudian kalau mereka salat ya biarkan saja salat. Oh, mereka muslim, ya. Muslim secara zahirnya, tetapi secara hakikatnya mereka adalah orang-orang kafir. Tapi perlu diketahui bahwa an-nifaqu nifaqani. Yang disebut munafik itu ada dua macam. Nah, dua macam ini apa? Mari kita lihat penjelasan dari Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala di dalam kitabnya Sunan Tirmidzi. Meskipun ini sudah pernah kita bahas, tapi kita bahas lagi. Ruya 'anil Hasan al-Basri min hadza syai'un min hadza annahu qala. Hasan al-Basri mengatakan, "An-nifaqu nifaqani." Yang disebut munafik itu ada dua macam. Nifaqul amal, munafik dari sisi amalnya saja, tapi hatinya muslim. Wa nifaqut takdzib, dan yang kedua adalah munafik yang hatinya mendustakan terhadap agama. Nah, yang dimaksud dalam ayat-ayat Quran ketika membahas tentang orang-orang munafik seperti dalam ayat ini maksudnya adalah munafik hatinya. Artinya munafik hakiki. Adapun kalau munafik amalnya, maka munafik amal itu berkata bohong, berjanji tidak menepati janji. Nah, itu munafik amal. Yang dimaksud oleh Allah bukan munafik amal. Kalau munafik amal, orang-orang muslim seperti kita kadang-kadang juga berbohong. Nah, itu berarti munafik amalnya. Meskipun hati kita bukan munafik, karena kita betul-betul yakin adanya Quran, adanya Allah, adanya jannah, adanya neraka. Tapi kalau munafik hati ini, mereka hatinya sendiri mendustakan. Hatinya tidak percaya. Apa benar ada jannah? Apa benar ada neraka? Ya. Jadi perbedaannya munafik dengan kafir bagaimana? Kalau kafir itu menentang dengan terang-terangan. Mereka mengatakan jannah tidak ada, neraka tidak ada, hari kiamat tidak ada. Tapi kalau munafik, mereka ragu-ragu. Apakah benar orang Islam yang mengatakan jannah, neraka ada? Apakah benar orang-orang yang tidak punya agama bahwasanya tidak ada jannah, tidak ada neraka? Nah, ragu-ragu mereka itu disebut sebagai apa? Munafik, karena mereka menampakkan Islam mereka di hadapan umat Islam. Baik, kita ambil beberapa faedah dari ayat ini. Faedah yang pertama, di sini Allah bertanya, apakah kalian ingin memberikan hidayah kepada orang yang Allah sesatkan, yaitu orang-orang munafik itu? Ini menunjukkan bahwasanya orang yang sudah ditetapkan sesat oleh Allah tidak mungkin dapat diberi petunjuk. Tidak mungkin bisa diberi petunjuk. Siapa orang yang ditetapkan sesat oleh Allah? Ya, orang yang sejak dalam perut ibunya
sudah ditetapkan sesat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Asy-syaqiyyu man syaqiya fi batni ummi, was-sa'idu man sa'ida fi batni ummi." As-sa'id orang yang bahagia, yaitu calon penghuni surga. Man sa'ida orang yang bahagia fi batni ummi, sejak di perut ibunya. Wasyaqiyu adapun orang yang celaka, yaitu calon ahli neraka. Man syaqiya orang yang sudah celaka fi batni ummi, pada perut ibunya. Hadis riwayat Tabarani dalam Mu'jamul Shaghir, dan hadis ini derajatnya sahih. Nah, maka Allah mengatakan, wa may yudlilillah falan tajid lahu sabila. Yang sudah disesatkan oleh Allah tidak mungkin dapat ditunjuki. Nah, bagaimana dengan orang-orang kafir yang akhirnya masuk Islam? Mereka disesatkan oleh Allah, buktinya kafir, tapi akhirnya masuk Islam. Itu bukan termasuk wa may yudlilillah. Karena yang dimaksud wa may yudlilillah, orang yang disesatkan oleh Allah, maksudnya yang ditetapkan sesat oleh Allah. Kalau orang-orang kafir yang kemudian masuk Islam, itu berarti ditetapkan mendapatkan petunjuk oleh Allah. Sayyidina Umar misalnya, dia sudah menenteng pedangnya untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata setelah mendengar bacaan ayat Quran dibaca oleh adiknya sendiri, adiknya cewek, akhirnya malah hatinya tertarik kepada Quran. Akhirnya malah masuk Islam. Nah, itu berarti Sayyidina Umar bukan termasuk orang yang yudlilillah, bukan termasuk orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya dia akhirnya masuk Islam. Tapi meskipun demikian, Sayyidina Umar tetap ketakutan. Andai-andai dia itu termasuk orang yang ditetapkan sesat oleh Allah. Maka Sayyidina Umar itu salah satu doanya, dia mengatakan, "Ya Allah, kalau Engkau sudah tetapkan saya ini sesat, maka hapuslah, gantilah ketetapannya. Ketetapkan saya sebagai orang yang selamat dari neraka." Nah, ini doa yang sangat penting untuk kita, karena kita juga nggak ngerti apakah kita sejak di perut ibu kita sudah ditetapkan sebagai mukmin atau sebagai kafir. Kalau orang sudah ditetapkan sebagai kafir, meskipun sekarang mukmin, meskipun sekarang ustadz, bisa saja matinya mati kafir. Ada seorang ulama di Saudi terkenal sekali, namanya Abdullah Al-Quaibi. Tulisannya banyak, dengan sebab tulisannya banyak yang masuk Islam. Bahkan sebagian ulama memuji tulisannya, mengatakan ini kitab mahar untuk masuk surga. Saking banyaknya orang yang masuk Islam gara-gara tulisan dia. Tapi akhir hayatnya dia malah menjadi mulhid. Tahu mulhid? Mulhid itu yang tidak punya agama. Jadi dia menganggap bahwa agama-agama ini semuanya, mau Nasrani, mau Yahudi, mau Islam, itu semuanya adalah pengekang akal manusia. Manusia mestinya akalnya bebas, gak boleh dikekang dengan agama apapun juga. Kita sholat 5 waktu ini terkekang, kata dia. Wanita berjilbab terkekang, mestinya wanita itu bebas menampakkan auratnya, dia hak-haknya dia sendiri. Akhirnya mati kafir seperti itu, padahal kitabnya sampai hari ini masih dibaca orang, masih ada orang yang mendapatkan kebaikan-kebaikan dari kitab-kitab yang dia tulis. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Kemudian Allah mengatakan, "Waddu, mereka sangat ingin, lau kalaulah takfurun, kalian kafir, kama kafaru, sebagaimana mereka kafir. Fatakununa, lalu kalian menjadi sawaan, sama, yaitu sama dengan mereka. Fala tattakhidu, maka janganlah kalian menjadikan minhum dari mereka aulia, sebagai wali-wali. Hatta sehingga yuhajiru, mereka berhijrah fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fa in tawallau, maka jika mereka berpaling, fakhuduhum, maka tangkaplah mereka. Waqtuluhum, dan bunuhlah mereka. Haitsu wajadtumuhum, dimanapun kalian mendapati mereka. Wala tattakhidu, dan janganlah kalian menjadikan minhum dari mereka waliyan, seorang wali, wala nasira, tidak pula penolong. Ayat ini menunjukkan secara sangat tegas bahwa hakikat orang munafik adalah kafir. Karena di sini Allah katakan, waddu law takfuruna kama kafaru. Berarti munafik adalah hakikatnya kafir. Lah kenapa munafik tidak boleh dibunuh padahal hakikatnya kafir? Rasul Shallallahu alaihi wasallam pernah, Sayyidina Umar minta izin, ya Rasulullah, itu munafik-munafik, bunuh saja. Maka Rasulullah mengatakan, jangan sampai orang-orang kafir mereka mengatakan bahwa Muhammad membunuhi sahabat-sahabatnya sendiri. Karena orang kafir taunya munafik itu orang muslim.
Mereka nggak ngerti apa-apa, nggak ngerti bahwa di antara orang Muslim ada yang sebenarnya munafik. Nah, kalau munafik dibunuh oleh Nabi Muhammad SAW, nanti apa kata orang kafir? Wah, Muhammad ini tukang membunuh sahabatnya. Akhirnya itu jadi penghalang mereka masuk Islam. Yang kafir tidak berani apa? Masuk Islam. Kenapa? Karena melihat Muhammad itu haus darah, suka membunuh sahabat-sahabatnya sendiri. Nah, jadi di sini Nabi mengutamakan maslahat umum sehingga beliau tidak mau membunuh orang-orang munafik tersebut. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman ya. Kapan munafik itu bisa dibunuh? Allah mengatakan, "Fa in tawallaw fakhuduhum waqtuluhum haitsu wajadtumuhum." Kalau para munafik itu mereka berpaling. Nah, berpaling ini maksudnya apa? Berpaling tidak mau melakukan hijrah fi sabilillah. Disuruh hijrah ke Madinah, tidak mau melakukannya. Berarti mereka gabung dengan orang-orang kafir. Awalnya bersama umat Islam. Nah, begitu apa disuruh hijrah ke Madinah, mereka tidak mau hijrah ke Madinah, berarti mereka gabung dengan orang-orang kafir. Nah, di saat itulah fakhuduhum, kita boleh tangkap mereka, waqtuluhum, kita boleh bunuh mereka. Menangkap ini maksudnya dijadikan sebagai tawanan. Kalau dibunuh ya dibunuh. Ini salah satu makna dari kata-kata tawallau, berpaling, yaitu dari apa? Dari hijrah. Karena sebelumnya Allah mengatakan hatta yuhajiru, sampai mereka hijrah. Apakah ada makna lain? Ada. Karena munafik ada yang sudah di Madinah. Kalau ini kan berarti bicara tentang munafik yang belum di Madinah. Nah, ketika disuruh hijrah ke Madinah, mereka nggak mau, malah gabung sama orang kafir. Ya sudah, bunuh saja bersama orang-orang kafir. Nah, bagaimana dengan orang-orang munafik yang sudah ada di Madinah? Tawallau, mereka berpaling. Ini makna yang kedua adalah yaitu azharu kufrahum. Mereka menampakkan kekafiran mereka. Itu maksudnya dari kata-kata berpaling. Ketikanya masih munafik itu berarti masih menyembunyikan kekafirannya. Tapi kalau sudah berani menampakkan kekafirannya, nah di situ baru boleh untuk dibunuh. Munafik tidak berani mengejek Nabi SAW terang-terangan. Kenapa? Kalau mengejek Nabi terang-terangan berarti seperti orang-orang kafir. Nah, tapi kalau sudah berani terang-terangan, Quran dibuang, kemudian diinjak-injak misalnya, sudah menampakkan kekafiran, atau mengejek Allah, atau mengejek Rasulullah SAW, nah, sudah halal darahnya, dibunuh nggak ada masalah. Kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, di sini Allah mengatakan, la tattakhidhu minhum awliya. Jangan menjadikan munafik sebagai para wali. Nah, wali ini mencakup dua makna. Pertama, kekasih. Yang kedua, pemimpin. Jadi menjadikan orang kafir sebagai pemimpin haram. Menjadikan orang kafir sebagai kekasih juga haram. Menjadikan orang munafik sebagai pemimpin haram. Menjadikan munafik sebagai kekasih haram. Itu makna aulia, mencakup dua makna, kekasih dan pemimpin. Jadi kata-kata wali ini tergantung sambungannya apa. Kalau misalnya wali kota, kan tidak mungkin diartikan apa? Kekasih kota. Ya, wali kota berarti apa? Pemimpin kota tersebut yang bertanggung jawab untuk kota tersebut. Nah, maka wali seperti itu maknanya dalam bahasa Arab. Kemudian faedah yang kedua, di sini Allah menegaskan lagi, wala tattakhidhu minhum waliyya wala nasira. Sudah disebutkan fala tattakhidhu minhum awliya, diulangi lagi, wala tattakhidhu minhum waliyya. Dua kali pengulangan seperti ini. Tujuannya apa? Nah, kaidahnya mengatakan at-takrir lit-takrir. At-takrir, pengulangan itu lit-takrir, untuk penegasan. Jadi segala sesuatu yang penting ditegaskan oleh Al-Quran sampai diulang-ulang, kadang-kadang dua kali, kadang-kadang berkali-kali. Maka kalau kita baca Quran dari awal sampai akhir, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, yang sering diulang-ulang tentang apa? Ya, tentang kebangkitan setelah kematian. Kenapa? Karena itu inti yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang diingkari oleh orang-orang kafir. Orang kafir bedanya dengan orang muslim kan di situ. Orang muslim percaya ada kebangkitan setelah kematian. Orang kafir tidak percaya sehingga mereka beramal semau gue. Tapi kalau orang muslim, mereka berhati-hati dalam amal mereka karena tahu kalau amalannya akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Kita lanjutkan. Allah mengatakan, illa kecuali alladzina, orang-orang yang yasiluna, mereka bergabung ila kepada kaumin, suatu kaum,
bainakum di antara kalian wa bainahum dengan kaum tersebut mitsaqun ada perjanjian yaitu perjanjian damai atau ja'ukum mereka datang kepada kalian hasiratan atau hasirat dalam keadaan sempit suduruhum dada-dada mereka sempit untuk apa sempit ayyuqatilukum untuk memerangi kalian au yuqatilu qaumahum atau memerangi kaum mereka yang kafir. Walau sya'allahu dan kalaulah Allah berkehendak, lasallatuhum sungguh Allah menjadikan mereka berkuasa alaikum terhadap kalian, falaqatalukum maka sungguh mereka akan memerangi kalian. Fa in i'tazalukum maka apabila mereka menyingkiri kalian, maksudnya menyingkiri gimana? Falam yuqatilukum lalu tidak memerangi kalian. Wa alqau dan mereka memberikan ilaikum kepada kalian as-salama perdamaian fama ja'alallahu maka Allah tidak menjadikan lakum bagi kalian alaihim atas mereka sabila jalan yaitu jalan untuk memerangi mereka. Ayat ini pengecualian dari perintah pada ayat sebelumnya. Pada ayat sebelumnya kita disuruh oleh Allah fakhuduhum waqtuluhum haitsu wajadtumuhum. Tangkap orang-orang kafir, bunuh orang-orang kafir dimanapun kalian temui mereka. Ini maksudnya orang kafir yang memerangi umat Islam. Termasuk orang-orang munafik tadi yang menampakkan kekafiran dengan memerangi umat Islam. Nah, ada pengecualian dari perintah ini. Jangan dibunuh orang-orang yang dua kelompok. Kelompok pertama, alladzina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mitsaq. Sekelompok orang yang mereka bergabung dengan kaum ini mengadakan perjanjian damai dengan orang-orang muslim. Jadi misalnya ini kelompok sahabat Nabi SAW, ini kabilah kafir mengadakan perjanjian damai. Nah, ada orang-orang yang belum ada perjanjian damai dengan umat Islam, tapi mereka bergabung dengan kaum yang sudah berjanji damai dengan umat Islam. Ini dianggap hukumnya sama. Jadi jangan dimusuhi, jangan dibunuh mereka. Tidak boleh. Meskipun mereka kafir. Jadi umat Islam ini tidak disuruh haus darah bertemu setiap kafir dibunuh, tidak ya. Yang dibunuh hanyalah orang-orang kafir yang memerangi umat Islam. Yang tidak. Maka di sini pengecualian yang pertama, kelompok yang bergabung dengan kaum kafir, tapi kaum kafir ini ada perjanjian damai dengan umat Islam. Itu jangan dibunuh mereka. Kelompok yang kedua yang tidak boleh dibunuh, ja'ukum, kelompok ini datang kepada kalian. Datangnya maksudnya datang untuk memerangi umat Islam. Tapi memeranginya itu terpaksa, hasiras suduruhum. Hatinya terpaksa, hatinya sempit untuk memerangi kalian, tapi juga sempit untuk memerangi kaum kafir. Contohnya siapa? Contohnya keluarga Nabi Bani Hashim, yang mereka keluar pada perang Uhud tersebut, yang mereka keluar pada perang Badar. Bicara masalah perang Badar, masalah perang yang lain. Mereka dipaksa oleh orang-orang kafir untuk ikut perang. Karena mereka masih tinggal di kota Mekkah. Sebenarnya mereka tidak mau untuk memerangi Nabi Muhammad SAW. Salah satu di antara mereka adalah Abbas, paman Nabi SAW. Dia masih kafir, belum masuk Islam. Dia masih berada di Mekkah, belum pindah ke Madinah. Tapi ketika perang Badar, dia keluar ke perang Badar dalam kondisi hatinya terpaksa. Bawa pedang, ya. Tapi tidak ada keinginan untuk membunuh keponakannya sendiri, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka Rasulullah SAW mengetahui hal tersebut. Rasulullah berpesan, ini Abbas nanti kalau tertangkap jangan dibunuh. Dia dipenjara saja, ya, jangan dibunuh. Karena Nabi tahu bahwa dia termasuk orang-orang yang ja'ukum, datang ke medan perang, tetapi hasiratan suduruhum, dadanya sempit karena terpaksa diajak kaumnya yang kafir untuk memerangi Nabi Muhammad SAW. Disuruh memerangi Nabi Muhammad, hatinya sempit, tidak suka. Tapi diajak oleh umat Islam untuk memerangi orang-orang kafir, ya sempit juga, dia masih kafir. Nah, maka orang seperti ini, yang masih tengah-tengah seperti ini, tidak ngeblok kepada kafirin, tapi juga tidak ngeblok kepada kaum muslimin, mereka hatinya sempit, nah, maka mereka tidak dibunuh oleh Nabi SAW. Biarkan mereka hidup, biarkan mereka mengetahui mana yang benar, apakah kafir ataukah Islam, baru kemudian mereka akan mengikuti kelompok yang benar.
Nah, di sini Allah katakan, kalau Allah mau, Allah bisa menjadikan mereka itu berkuasa terhadap umat Islam. Tetapi Allah tidak menghendaki hal tersebut, sehingga Allah jadikan mereka hatinya bimbang tadi, sehingga tidak mau memerangi umat Islam. Nah, maka Allah katakan, kalau orang-orang tersebut mereka menyingkiri umat Islam, tidak memerangi umat Islam, dan memberikan perdamaian kepada umat Islam, fama ja'alallahu lakum alaihim sabila. Allah tidak berikan jalan bagi umat Islam untuk memerangi mereka atau membunuhi mereka. Jangan dibunuh. Perintah membunuh tadi tidak dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang mereka tidak memihak kepada orang-orang kafir secara penuh, ya. Mereka bersama orang-orang kafir karena memang tinggalnya di tempat orang-orang kafir, tapi hatinya tidak bersama mereka. Hatinya tidak cocok kalau disuruh memerangi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena mengetahui apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kebenaran. Tapi mereka belum masuk Islam. Kemudian Allah mengatakan, satajiduna, kalian akan mendapati akharina, kelompok-kelompok yang lain atau orang-orang yang lain. Yuriduna, mereka ingin ayyamanukum, untuk aman terhadap kalian, wa ya'manu qaumahum, juga aman terhadap kaum mereka, yaitu orang-orang kafir. Kullama, setiap kali, ruddu, mereka dikembalikan, ilal fitnah, kepada fitnah, yaitu diajak memerangi umat Islam, urkisu fiha, maka mereka terkembali padanya atau terjerumus padanya, ya, pasti ikut memerangi lagi. Fa illam ya'tazilukum, maka jika mereka tidak menyingkiri kalian, wa yulqu, dan tidak memberikan ilaikum, kepada kalian, assalama, perdamaian, wa yakuffu, dan tidak menahan aidiyahum, tangan-tangan mereka, maksudnya tidak menahan dari memerangi umat Islam, fakhuduhum, maka tangkaplah mereka, waqtuluhum, dan bunuhlah mereka, haitsu saqiftumuhum, dimanapun kalian mendapati mereka. Wa ulaikum, dan mereka itu, ja'alna, kami Allah jadikan, lakum, bagi kalian, alaihim, atas mereka, sultanan, bukti, mubinan, yang nyata, hujjah yang nyata. Yang dimaksud pada kelompok yang ketiga ini, jadi tadi Allah menyebutkan dua kelompok pengecualian yang tidak dibunuh. Nah, sekarang ada satu kelompok lagi, akharin, kelompok yang lain, ini berarti kelompok yang ketiga. Kata Ibnu Katsir, kelompok yang ketiga ini adalah kelompok orang-orang munafik. Mereka pinginnya itu aman terhadap umat Islam, tidak perang bersama umat Islam, tapi juga aman terhadap kaum mereka yang kafir. Jadi orang-orang yang pengecut, tidak mau perang mereka. Pengennya aman saja, pengennya tidak ada perang. Padahal namanya perang itu antara muslim dengan kafir sejak dulu sampai kiamat pasti selalu ada. Nah, maka mereka cari aman sehingga menampakkan sebagai muslim. Jadi masuk Islamnya bukan karena kesadaran hati, masuk Islamnya karena ingin aman saja, supaya tidak terbunuh saja. Sehingga kalau disuruh untuk berperang bersama orang-orang Muslim, karena mereka sudah menyatakan masuk Islam, mereka tidak mau ikut perang juga. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala membeberkan rahasia mereka. Kullama ruddu ilal fitnah urkisu fiha. Orang-orang seperti itu, kalau diajak untuk melakukan fitnah, yaitu memerangi umat Islam, mereka akan masuk ke dalam ajakan tersebut. Karena memang hati mereka sebenarnya hati yang kafir. Jadi kalau ada kesempatan untuk memerangi umat Islam secara diam-diam tanpa diketahui Nabi Muhammad SAW, pasti mereka akan ikut memerangi umat Islam. Meskipun dibalik apa? Dibalik layar, artinya mereka akan memerangi. Nah, orang-orang seperti itu diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka tidak menyingkir dari kalian, maksudnya tidak menyingkir dari memerangi kalian, tidak memberikan perdamaian kepada umat Islam, tidak menahan tangan mereka dari memerangi umat Islam, maka disuruh oleh Allah untuk tangkap. Tangkap ini maksudnya adalah dijadikan sebagai tawanan atau dibunuh dimanapun kalian mendapati mereka. Maka ini seperti dengan kelompok yang pertama tadi, ya, yang mereka menampakkan kekafiran, disuruh membunuh dimanapun mereka berada. Demikian juga orang-orang munafik ini, yang mereka tidak mau memberikan perdamaian kepada umat Islam, tidak mau menahan tangan mereka dari memerangi umat Islam, maka disuruh bunuh dan disuruh diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Inilah ayat-ayat yang bicara tentang sebagian masalah perang dibicarakan oleh Allah pada surah An-Nisa, yang meskipun An-Nisa ini bicara tentang para wanita, tetapi tidak semua ayat-ayat surat An-Nisa bicara tentang wanita. Bicara juga tentang perang, bicara juga tentang masalah takwa, karena memang namanya surat dalam Al-Quran, itu pembahasannya tidak selalu satu bahasan sebagaimana judulnya, ya. Surat Al-Baqarah misalnya, tidak berarti dari awal sampai akhir bicara tentang sapi, tidak, ya. Tapi di situ ada pembahasan tentang sapi. An-Nisa juga begitu, ada pembahasan tentang wanita, tapi juga ada pembahasan tentang peperangan. Inilah yang dapat kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Benarnya dari Allah Ta'ala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum.